Baik, yang ingin saya tanyakan Ustaz, itu untuk ini kan kita dihadapkan kepada kegelisahan moral. Nah, kegelisahan moral ini kan udah merajalela, udah banyak sekali di masyarakat. Nah, untuk menghadapi kegelisahan itu kita perlu mengubah secara masif atau memang harus dari diri kita sendiri terlebih dahulu, atau kita ubah secara masif melalui organisasi ataupun lembaga yang kita dirikan, seperti itu Ustaz. Kemudian untuk kebenaran itu sebenarnya yang ingin kita capai itu kebenaran menurut siapa? Karena banyak sekali kebenaran-kebenaran yang tiap golongan itu menganggap dirinya benar, ataupun tiap madhab ataupun tiap filsuf ataupun apa itu menganggap, oh ini tuh kebenaran yang saya genggam itu yang paling benar, seperti itu. Terima kasih. Dengan Mas siapa? Mas Taufik Satrio. Oke, baik. Saya jawab yang tentang kebenaran ya. Jadi yang pertama, kuasanya manusia adalah mencari, menemukan, dan meyakini kebenaran. Tetapi dia berhadapan dengan sunnatullah, bahwa manusia itu makhluk historis, makhluk sejarah yang itu sifatnya beragam, meruang dan mewaktu. Setiap orang anak ruang dan waktunya sendiri. Sehingga secara sunnatullah, pemikiran, pemahaman, penangkapan manusia terhadap kebenaran juga beragam. Jadi setiap kelompok, setiap orang yakin bahwa kebenarannya itulah yang benar. Dan tidak masalah, ya karena setiap orang yakin dengan kebenarannya, makanya kebenaran itu sifatnya plural, macam-macam. Dari sisi sosiologisnya. Loh Pak, yang benar, yang sejati itu loh Pak, yang hakiki ya. Yang sejati, yang hakiki itu setiap orang meyakini kebenarannya adalah yang sejati, yang hakiki. Di level sosial, seperti tadi saya bilang, Al-Quran pasti benar, agama kita masing-masing pasti benar, tapi pemahaman kita, penangkapan kita, penafsiran kita tidak pasti benar. Bisa keliru. Imam Syafi'i saja punya qaul qadim dan qaul jadid. Apa Imam Syafi'i terus tidak konsisten? Tidak. Ada ruang dan waktu yang dinamis, yang berubah situasinya. Kadang-kadang ada sesuatu itu kita yakin benarnya, tapi dinamika hidup berubah. Misalnya zaman pandemi kemarin, sebelumnya kan kita diyakinkan bahwa sholat jamaah di masjid itu lebih utama. Begitu pandemi, teorinya dibalik. Sholat di rumah itu lebih utama. Oh ini kan berubah drastis. Kalau kita hanya berhenti di satu kebenaran, tidak mempertimbangkan ruang dan waktunya, itu kadang-kadang kita jadinya seperti tadi yang saya sebut jumud tadi, tidak peduli dengan ruang dan waktu. Apa tidak boleh Pak kita meyakini kebenaran kita? Boleh, sambil tetap menyadari yang lain mungkin menangkap kebenarannya secara berbeda. Jadi ini penting ya, hari ini banyak orang yang tidak salah dia menganggap bahwa yang dia yakini adalah yang benar. Tapi yang jadi masalah adalah dia kemudian agresif pada yang lain, yang dianggapnya salah. Loh, menganggap pandangan orang lain salah itu tidak masalah. Loh, karena saya anggap pikiranku benar, berarti yang lain salah. Menurutku itu tidak masalah. Yang masalah agresifnya. Jadi terus menyerang, menyalah-nyalahkan, nuduh-nuduh, fitnah, mengkafirkan kalau sesama agama dan lain sebagainya. Yang problem di sini, kamu meyakini saudaramu, wah kalau saya
berpikiran begitu sudah kufur. Tidak masalah, tapi tidak harus kamu terus agresif, kamu deklarasi, kamu tunjukkan ke orang, ini loh orang kafir. Beda lagi ceritanya kalau sudah begitu. Jadi bahwa kamu meyakini satu kebenaran, ya niscayalah manusia itu memegangi kebenaran sejauh yang dia mampu masing-masing. Tapi juga jangan lupa orang lain mengalami proses yang sama, meskipun mungkin saja hasilnya berbeda. Dan itu kan sudah disampaikan juga oleh Allah. Wa ja'alnakum sir'atan wa minhajan. Allah juga, kalau Allah mau, semua manusia ini hanya satu keimanannya. Tapi kan Allah menghendaki skenario sesuai yang sekarang terjadi. Ini sebenarnya tantangan-tantangan besar kita hari ini. Ini problem yang saya sebut di awal tadi. Kekakuan dalam berpikir. Yang sering jadi sumber masalah. Kita hari ini kan sering sekali konflik muncul karena kita tidak tahan ada yang berbeda. Perbedaan itu rahmat kalau kita kuat menanggungnya. Jadi banyak orang yang tidak kuat menanggung perbedaan sehingga melahirkan konflik-konflik. Tidak hanya antar, bahkan juga internal kalangan sendiri juga kadang-kadang kita tidak tahan. Ada yang berbeda. Jadi bahwa kalian menganggap saya yang benar Pak, yang lain salah, itu tidak masalah. Yang masalah di level sosialnya ketika kalian agresif tadi. Ini sering jadi sumber konflik. Dan nanti mungkin teman-teman bisa merefer. Dulu pernah kita membahas tentang kematangan beragama. Bagaimana bergaul, kalau ini kebenaran agama ya, secara matang. Tidak bergaul yang kekanak-kanakan. Jadi prinsip-prinsip pergaulan antar kebenaran ini menurut saya penting hari ini kita sadari. Karena banyak orang yang skillnya di sini agak lemah. Sehingga dia gelisah terus ketika ada yang berbeda dengan dirinya. Ketidakpenerimaan kita terhadap adanya perbedaan ini kan khawatirnya juga ketidakterimaan kita terhadap ketetapan Allah bahwa hidup ini secara sunnatullah pasti berbeda-beda. Baik, saya kira itu ya Mas, cara memahaminya. Yang kedua tadi merubah kegelisahan moral itu dari pribadi atau dari kelompok. Oh iya, itu yang belum. Yang pertama tentu saja dari diri kita. Katanya Gandhi, be the change you want to be. Kalian ingin dunia ini seperti apa? Pertama-tama dirimu sendiri ubahlah. Jadi jangan, kalau saya nanti saja Pak, saya ini levelnya masih menasehati orang. Jadi biar orang baik dulu, saya nanti saja. Tidak mungkin efektif nasihatmu. Jadi nasihat itu kalau dilakukan oleh orang yang menjalani, mengalami langsung, itu frekuensinya lebih nyambung. Mungkin pernah saya ceritakan di berbagai kesempatan ya, ceritanya Mahatma Gandhi. Saya ulang lagi tidak apa-apa, biar waktunya cepat jam 10. Jadi kata Gandhi, suatu ketika ada ibu-ibu datang ke Gandhi. Dia punya anak. Anaknya ini sedang sakit yang mengharuskan dia tidak makan garam. Si ibu ini agak stres. Anaknya disuruh tidak makan garam itu susah. Kayak kalian lah, kalau tak larang makan gorengan itu kan ya berat. Nah, dia bawa ke Gandhi. Waktu ibu ini datang menceritakan persoalannya, jawabnya Gandhi, wahai ibu, mohon maaf, sekarang saya tidak bisa menasehati anaknya ibu. Minggu depan saja ya balik ke sini. Nah beneran, ditunggu seminggu terus dia balik lagi ketemu Gandhi. Setelah itu Gandhi cuma bilang gini pada anak ini, wahai nak, nek basa Jawane ya le, mbok kamu tidak usah makan garam lagi. Cuma itu saja. Dan setelah itu anak ini tidak lagi makan garam. Nah ini si ibu ini heran, sekti tenan ini Gandhi. Terus minggu depannya tanya pada Gandhi,
Wahai Gandhi, kamu pakai resep apa? Anak saya kok langsung manut, langsung bisa tidak makan garam lagi. Kata Gandhi, wahai ibu, dulu minggu pertama waktu ibu datang itu, saya masih makan garam. Kalau saya yang masih makan garam kok nasihati anak ini untuk tidak makan garam, tidak sinkron, tidak nyambung. Jadi kayak kita masih tukang bohong kok nasihati orang kamu jangan bohong ya, tidak nyambung. Kita masih sering bohong. Nah, setelah itu Gandhi puasa, tidak makan garam seminggu itu, akhirnya ya bisa menasihati anak tadi. Jadi perubahan kebaikan yang saya pakai teori macam-macam tadi tentu saja diawali dari diri kita. Jadi jangan kamu marah-marah ke adikmu, adikku itu HP-nan terus kamu marahi, kamu sendiri juga begitu. Adikmu bantahnya gampang. Dek jangan main HP terus lu. Oh, sampean juga begitu. Dia membaliknya gampang dia. Maka awali dari diri kita sendiri. Jadi bukan berarti ini anti medsos, anti HP lo ya. Gunakan secukupnya saja. Sesuai kebutuhan dan jangan lupa prioritas-prioritas dalam hidup dan jangan mudah terdistraksi oleh hal-hal yang tidak penting tadi. Sebenarnya kuncinya di situ.